belum di-record. Betul. Saya bimbingan Sempro. Ya, nggak apa-apa, tapi setidaknya kalau sekarang sudah bersusah-susah, semester depan harapan saya sudah tidak bersusah-susah gitu. Siapa tadi? Saya. Kita belum ya? Iya, belum. Top word. Top masuk ke word. Novita. Oke, ini. Nah, ini saya nggak terlalu suka menggunakan referensi yang berturut-turut begini, Novita. Karena setiap referensi itu akan punya kekhususan ya. Jadi tidak mungkin 3 referensi ini membahas ini semua persis gitu. Jadi dipisah. Jadi referensi itu jangan gerudukan banyak gini. Jadi misalkan penyakit ini ditimbulkan oleh bakteri ini, cukup satu saja. Cukup satu saja. Yang paling baru mungkin LIDKK 2015 gitu ya. Jadi jangan diambil semua. Kemudian oke. Kamu bahas dinamikanya atau kontrol optimalnya? Dinamikanya, Bu. Dinamikanya ini nggak perlu, saya rasa pengendaliannya pemakaian bibit penyakit, eliminasi tanaman, apa fungsinya kalimat ini? Tujuannya apa? Ada kalimat itu di situ. Sebentar, oh, jadi nggak perlu, Ibu? Nggak berkaitan kan? Mau ngapain? Oh, iya. Ngomongin pengendaliannya. Bukan, makanya tadi saya tanya, sepertinya bukan optimal kontrol, jadinya nggak perlu ngomongin ini, kecuali kalau membahas tentang optimal kontrol, gimana optimal kontrolnya menggunakan pakai bebas penyakit, eliminasi tanaman sakit, dan pengawasan serangga dan karantina. Nah, itu baru sebutkan. Kalau ini kan nggak perlu ya. Nah, ini jadi terlalu nanti kalau ini. Kemudian jeruk nasional ini di mana? Di Indonesia? Iya, Bu. Pengennya di Indonesia. Oke, ini kamu kasih referensi ya. Referensi. Oh, iya, Bu. Jadi apakah Dinas Pertanian tahun berapa gitu ya? Jadi saya bisa ini ngomonginnya nasionalnya di Indonesia nih gitu. Nah, ini kata dengan di awal juga saya nggak terlalu prefer ya. Produktivitas jeruk nasional perlahan-lahan berkembang, atau begini saja. Produktivitas jeruk nasional terus berkembang. Dari sekitar 8 ton selama hingga ini. Nah, ini nggak perlulah kita bilang upaya-upaya itu. Kita cukup sebut saja begini. Ya kan? Tujuannya kan itu. Artinya apa? Artinya sampai 2009 terus berkembang, jangan sampai karena ada hama ini jadi drop lagi. Gitu kan ya maunya ya kita ya. Oke, kemudian batasan masalahnya sepertinya kurang lebih dengan mirip-mirip dengan punya Ika tadi ya. Oh iya Bu, berarti itu ya, dihapus saja nih Bu. Hah? Apanya yang dihapus? Batasan masalah yang di sini ya? Iya. Ya, ini nggak usah. Ini kamu jelaskan nanti di konstruksi modelnya. Ya. Oh iya Bu. Nggak usah. Jadi nanti diskusikan juga dengan Novita. Itu. Oke, ya kurang lebih begitu. Ini rumusan masalahnya tadi apa? Bagaimana analisis model? Analisis model itu tidak dianalisis ya, adanya di konstruksi. Atau analisisnya kalau mau analisis dinamiknya. Jadi bagaimana konstruksi model matematik. Jadi gimana cara konstruksinya dan bagaimana analisis dinamik model. Nah, itu sudah mencakup titik kesetimbangan dan juga sudah mencakup kestabilan-kestabilan itu.
Gitu ya, ini 2 cukup. Nanti simulasi numeriknya jadi Nggih, Bu. subbab saja di subbab kedua. Gitu ya, Navita? Nggih, Bu. Iya. Oke. Hayati. Hayati ada? Terima kasih, Bu. Ya. Hayati ada? Ada, Bu. Mana Hayati? Oke. Oh, ini Hayati dipisah ya bab 1, bab 2, bab 3 ya. Jadi saya buka Iya, Bu. ada satu-satu. Ini hasil cek plagiasi bab 2. Bab 2. Bab 2 saya nggak perlu cek lah. Itu nanti sambil jalan di Sempro. Oke, bab 3. Bab satunya mana? Dan saya malah nggak lihat bab 1 ya. Sebenarnya saya mau tanya gini, Bu. Kan pas koreksi pertama itu kan saya tanya di latar belakang apakah dimasukkan bifurkasi atau enggak gitu. Itu di koreksinya Bu Eni itu bilang kalau ya kalau ada berarti ditaruh di metode saja gitu. Nah itu berarti saya boleh hanya penelitiannya hanya ngambil analisis dinamiknya saja ya, Bung? Nggak perlu Boleh. analisis bifurkasinya gitu boleh? Oh iya. Analisa bifurkasi itu adalah bagian dari analisis dinamik gitu. Kalau kita mau jadi sebelum menganalisa bifurkasi pasti kita sudah melakukan analisa dinamik terkait titik kesetimbangan dan kestabilan. Ya, Iya. mungkin kita melakukan analisa bifurkasi tanpa melalui proses titik kesetimbangan, pencarian titik kesetimbangan dan analisa kestabilan. Oke, jadi kalau misalkan Iya. Bu, saya mau sampai bifurkasinya, oke, berarti boleh, tetapi itu tadi ya, analisa dinamik terkait titik kesetimbangan dan juga kestabilannya juga harus dilakukan. Bifurkasinya apa yang muncul, Hayati? Itu Kamu angkat. simulasinya per itu, Bu. Ada parameter khusus gitu, Bu. Beberapa parameter yang mempengaruhi pada keempat subjek gitu, Bu. Oke, berarti itu kan. Tapi kalau analisis dinamiknya cuma satu. Yang bifurkasi itu simulasinya lumayan banyak. Nah, itu mainkan saja nanti di bagian simulasi. Jadi di simulasi numerik, selain kamu tunjukkan plot solusinya, juga kamu tunjukkan bahwa ada bifurkasinya. Enaknya bagaimana? Kalau tidak mencantumkan di analisa dinamik, jadi kita tidak perlu menganalisis persisnya kapan si bifurkasi itu terjadi. Bifurkasi itu kan perubahan kestabilan ya. Kalau kita mau melakukan analisis dinamik dari bifurkasinya, artinya kita harus ya membuktikan, membuat sebuah teorema dan membuktikan kapan bifurkasi itu terjadi. Kalau saran saya, kalau sudah mengerjakan analisa dinamiknya, nggak perlu sampai analisa bifurkasi. Cukup bifurkasinya ditunjukkan dengan simulasi numerik. Itu sudah cukup. Gitu. Oh, ya, Bu. Menangkap ya? Berarti bab 2-nya nggak perlu dikasih bifurkasi, nggak perlu, Bu. Bab 2-nya kamu kasih kajian bifurkasi. Saya rasa nggak perlu. Nggak perlu. Jadi nanti taruh di bab 4 bagian saran bahwa perlu dilakukan analisa bifurkasi gitu. Oh iya, Bu. Penelitian selanjutnya tinggal melanjutkan penelitian analisa bifurkasinya. Jadi sudah melakukan analisa dinamiknya dan sudah menunjukkan secara numerik bahwa ada bifurkasinya. Gitu ya. Iya, Bu. Oke. Ya, ini kayaknya marginnya nggak pas ya saya kok terlalu mepet gitu ya. Terlalu di tengah atau page layout-nya mungkin ya. Kok. Ya, marginnya left-nya 5 ya. Oke, ini jadi terlalu padat gitu. Ya, nanti kurang lebih yang lain inilah, yang lain ngikut sama teman-teman yang tadi ya. Iya, Bu, ya. Dibenerin. Oke, kemudian Roshid. Ada Roshid? Oke, Bu. Cukup ya, 12 orang sejam. Oke, Roshid ini
Analisis bifurkasi model matematik predator prey dengan pemanenan predator secara konstan. Pemanenan predator saja ya, dipanen ya, prey-nya enggak ya? Oke Bu, predatornya aja. Predatornya saja. Oke. Tapi prey-nya pakai pertahanan kelompok. Nah, ini ada satu kalimat, ini 2 kalimat saja satu paragraf. Ini dibetulkan ya Rosyid. Jadi satu paragraf 5 sampai 7 kalimat. Kemudian ini dibetulkan. Mohon maaf Bu, share screen-nya belum kelihatan. Oh iya. Maaf. Saya lupa. Belum pindah ya. Bentar, kok nggak ada? Saya close dulu. Ini terlalu penuh. Nah, ini ya. Sudah terlihat ya. Nah, ini. Iya Bu, sampun. Oke. Saya belum melihat kenapa predatornya harus dipanen di latar belakang. Kenapa? Rosyid di sini hanya bilang bahwa mangsanya bisa bertahan secara kelompok sebagai aksi anti predator, kemudian mengurangi tingkat kepunahan populasi mangsa akibat pemangsa. Padahal ketika ada pemanenan di predator, malah bisa jadi predatornya yang punah ya. Betul? Gimana Rosyid? Oke Bu, betul Bu. Nah, itu saya belum melihat di sini ya. Belum lihat. Jadi pemanenannya ini juga masih secara umum predator dan prey. Jadi harus ditunjukkan lagi. Kenapa harus ada pemanenan di sisi predator? Kalau misalkan predatornya dipanen secara berlebihan, kemudian mangsanya kira-kira jadi gimana? Prey-nya jadi gimana? Bertambah banyak Bu. Iya. Jadi blow up, gak karu-karuan ya. Malah jadi hama, bisa jadi ya prey-nya ya. Oke Bu. Nah, jadi itu salah satu kenapa penelitian ini harus dilakukan. Nah, itu ditunjukkan ya. Kemudian saya belum lihat ada referensi penelitian sebelumnya. Jadi di latar belakang minimal ada satu referensi penelitian sebelumnya terkait predator prey. Boleh misalkan ada yang sudah mengkaji model predator prey tanpa pemanenan, tapi prey-nya ada pertahanan kelompok. Nah, itu tinggal Rosyid sebut saja. Si A pada tahun 2010 mengkaji mengenai model predator prey dengan adanya faktor ketahanan kelompok pada prey. Dari hasil penelitian tersebut ditunjukkan bahwa rangkum sedikit, kemudian pada penelitian kali ini akan dikembangkan model predator prey dengan adanya pemanenan predator secara konstan, gitu. Di mana prey juga memiliki faktor ketahanan kelompok. Gitu ya, Rosyid? Oke Bu. Predator, oke, pengaruh, hanya melihat pengaruh saja, kamu tidak melihat konstruksi modelnya, sepertinya sama dengan yang lain. Jadi yang pertama adalah konstruksi modelnya seperti apa, kemudian yang kedua adalah analisa dinamik model. Analisa dinamik model. Nah, nanti terkait pengaruhnya itu akan bisa masuk di subbab yang kedua. Jadi analisa dinamiknya begini, oh artinya pemanenan predatornya itu berpengaruh untuk menurunkan tingkat populasi prey atau menaikkan tingkat populasi predator gitu. Ya, jadi ini rumusan masalahnya terkait dua ini. Batasan masalah model yang digunakan ini. Oke, batasan masalahnya bukan begini. Batasan masalah contohnya yang pertama adalah terdapat populasi prey dipengaruhi oleh faktor pertahanan kelompok ya.
Iya. Kemudian yang kedua, populasi prei bertumbuh mengikuti laju pertumbuhan atau model pertumbuhan logistik. Kemudian, oh ini prei-nya juga dipanen ya Rashid? Ada H1 itu? Oke, Bu. Panen atau tidak? H1 dan H2 itu pemanenan predator dan prey. Jadi yang dipanen itu 2, Bu. Nah, pemanenan terjadi pada populasi prey dan predator. Gitu. Ya. Oke. Oke, satu lagi. Sepertinya. Hanya ada pada ekosistem tersebut hanya terdapat 2 spesies lihat bersama 2 spesies atau 2 terdapat spesies prey dan predator. Enggak. Nah, ini contohnya ya, Rashid ya. Ini terdapat Iya, Bu, ini. ini contohnya. Jadi bisa jadi di ekosistem tersebut bukan hanya ada 2 spesies prey dan predator yang kamu tinjaukan, tapi di batasan masalah kita hanya mengikut sertakan 2 populasi ini saja. Gitu ya. Ini contohnya. Oke. Udah lagi. Satu lagi kayaknya belum ya. Hanifah sama Nia Nur Hanifah sudah toh? Nia sudah. Siti Hanifah yang belum ya? Betul? Siti Hanifah sudah belum? Siti Hanifah ada? Oke, Siti Hanifah nggak ada, saya lewat ya. Nama kalian mirip-mirip, Nia Nur Hanifah, Siti Hanifah, Siti Sakinah ya. Oke, saya pindah ke sesi 2. Yang sesi 1 boleh live ya. Sudah boleh live. Jadi dicatat tadi komentar-komentar dari saya untuk di penulisan di bab 3-nya juga. Jadi rumusan masalah terutama nanti akan menentukan banyaknya subbab di bab 3 kalian. Dan banyaknya poin yang harus dijawab di kesimpulan. Ya. Oke, sesi selanjutnya Aditya Dwi. Ada Adit? Ada, Bu. Ya, Aditya. Nah. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Nggih, Bu. Oke, maaf. Ya, bisa ya. Oke, Adit plagiasinya kok banyak, masih 54. Itu kemarin ini, Bu, saya submitnya sekalian hasil cek Turnitinnya. Jadi kemarin saya kira kan Ibu bilang maksimal 30%. Jadi saya cek Turnitin dulu yang saya submit itu. Oke, Pas saya cek ya. itu 29, Bu. Udah. Pas saya cek 29. Iya, Bu. Sebentar, Ini sebentar. saya ada filenya di Turnitinnya, iya. Berarti bab proposal bab 1 sampai 3-nya
Terdokumentasi di Turnitin ya? Iya, Bu. Enggak, Bu. Mungkin yang kedetek itu yang hasil cek-cekan Turnitin yang di bawahnya itu, yang sumber datanya itu, Bu. Yang banyak saya lihat kemarin. Merah-merah dia. Saya pakainya yang no repository, Bu, yang Turnitinnya. Yang betul. Jadi jangan sampai yang tersimpan di Turnitin ya. Nanti itu malah Iya, Bu. Ngeri. ada plagiasi. Oke, ini ya. Oke. Iya, Bu. 29%. Tapi masih tinggi ini Adit ya. 29% Iya, ya. Bu. Kemarin saya bingung gimana. 3. Ya, tapi yang lain oke lah. 1% sampai 3% ini persentase per ininya masih oke, masih masuk akal ya, masih nggak apa-apa lah, walaupun 29 tapi ininya lebih kecil lah di bawah 5 ya. Oke, saya pindah dulu ke mana? Salah. Oh ya, Bu, maaf, Bu. Ini saya ingin tanya terkait sumber referensi kan. Sewaktu submit topik kita ada 5 referensi ya, Bu. Nah, itu diperbolehkan untuk jurnal internasional, jurnal lain, dan juga skripsi orang. Nah, itu benar-benar boleh pakai skripsi orang lain ya, Bu, yang kita submit sebagai artikel utama. Salah satunya. Referensi, Bu. Iya, 5 referensi. Ya, kalau referensi boleh, tapi kalau rujukan utama nggak boleh lah. Apa bedanya dengan skripsi yang kalian kerjakan? Jadi kalau masuk yang 5 itu masih boleh ya, Bu? Atau hanya referensi biasa? Ya, referensi biasa. Kemarin dimintanya gimana? 5 itu apa? Referensi utama, enggak kan? Yang kemarin, iya, Bu. Yang saya lihat di Google Form, itu ada pilihan-pilihannya gitu. Dan dia termasuk skripsi, terus jurnal, terus sama penelitian orang lain gitu. Sepertinya maksud skripsi itu biasanya begini, bisa jadi skripsi yang dilakukan sekarang, yang akan dilakukan, itu kelanjutan dari skripsinya kakak tingkat, gitu. Biasanya itu di analisis aljabar itu suka begitu. Jadi kakak tingkatnya sudah mengerjakan teoremanya sampai teorema mana gitu ya. Kemudian sekarang adik tingkatnya mengerjakan kelanjutannya. Jadi teorema ini dikembangkan nih. Mungkin kalau di kakaknya mengerjakan di grup gitu ya, di teori grup, di adik tingkatnya dikerjakan untuk teori modul. Otomatis kan referensinya kita pakai skripsi yang grup ya. Nah, itu boleh itu. Jadi lebih ke arah sana, Adit. Kalau diterapkan sepertinya agak susah ya kalau kita pakai rujukan referensi orang lain. Kecuali kalau pakai metode numerik. Jadi misalkan mengerjakan penyelesaian Burger equation dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan finite difference gitu ya. Sedangkan kakak tingkatnya sudah pernah menyelesaikan persamaan Burger dengan menggunakan transformasi diferensial. Nah, ini masih bisa dirujuk. Karena kita bisa pakai hasilnya yang di transformasi diferensial, kita bisa bandingkan dengan hasil dari metode finite difference yang dikerjakan sekarang. Itu. Maksudnya sepertinya begitu, Adit. Karena nanti kalau dibatasi hanya artikel yang bidang ilmunya di analisis aljabar akan cukup kesusahan ya cari artikel untuk rujukan utama. Itu ya. Iya, Bu. Oke, ini punya Adit. Oke, sudah bagus ini. Jadi sudah tidak banyak yang merah ya. Beda dengan yang awal ya, bagus ada progres. Tapi saya penasaran ini, Bu, apa untuk nanti ada tulisan latar belakang, terus bab 1, bab 2 itu emang nggak bisa di custom buat biar nggak kena plagiasi ya, Bu? Yang kan ada latar belakang, terus kemudian kayak subjudul-subjudulnya gitu. Oh, yang bagian ini nih. Ya, memang ini pasti kebaca sih. Ya. Kita nggak bisa pilihin biar dia nggak kebaca. Ya nggak apa-apa kalau begini yang dimerahin kan kita tahu ya ini memang umumnya begitu gitu kan. Termasuk nanti kalau skripsi diminta cek plagiasi terkait lembar pengesahan, lembar apa keaslian tulisan itu kan sama persis semua ya. Jadi ya itu tidak kita hitung lah. Cek di detailnya. Jadi kalau mau misal ini, Bu, untuk pengajuan ke yang lebih lanjut itu benar-benar minimal plagiasi itu berapa, Bu? Kalau untuk ininya, Bu? 30 memang itu. Skripsi lo ya, untuk skripsi. Kalau artikel di bawah 20. Artikel itu lebih sedikit soalnya jumlah halamannya dan itu lebih konten semua isinya.
Siap. Ada juga artikel yang menetapkan 15%. Biasanya jurnal-jurnal yang tinggi-tinggi Sintanya itu, Sinta 1, Sinta 2 itu maunya 15% plagiasi. Minimum. Oke, ini kamu belum ada kajian integrasinya ya, Dit? Integrasi sudah di paling bawah, Bu. Paling bawah. Ini saya Iya. share screen toh? Belum ya? Belum, Bu. Oh ya, maaf. Saya kira tadi sudah share screen. Oh ini. Nah, ini integrasinya mana? Di latar belakang. Oh, maaf Bu, saya kira di bab 2, Bu. Oke, bab 1 tetap harus ada integrasi ya. Oh, Jadi integrasi itu ada di bab iya. 1, di bab 2, sama bab 3, bagian akhir. Jadi dari hasil yang diperoleh integrasinya apa. Ya. Kemudian rumusan masalah. Implementasi perhitungan. Oke, rumusan masalah ini akan berkaitan dengan banyaknya subbab di bab 3. Dan jawaban dari rumusan masalah ini akan dituliskan di kesimpulan. Kalau pertanyaannya bagaimana implementasi perhitungan algoritma Floyd-Warshall untuk mencari rute tercepat, kira-kira jawabannya nanti di kesimpulan bagaimana? Hasil perhitungannya ya, Bu? Harusnya hasil perhitungannya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana implementasi, itu artinya prosesnya ya. Oh. Ya. Jadi rumusan masalahnya jangan bagaimana implementasi. Ya, kita tahu nanti skripsi ini mengimplementasikan algoritmanya. Rumusan masalahnya adalah bagaimana atau ya boleh. Bagaimana rute tercepat dari hasil algoritma Floyd-Warshall gitu. Rute tercepat untuk mengunjungi lokasi wisata budaya di Yogyakarta menggunakan algoritma Floyd-Warshall. Nah, itu nanti jawabannya kan langsung ya. Jadi diperoleh rute tercepatnya, misalkan ada 3 alternatif. Alternatif 1 ini, alternatif 2 ini ke sini, alternatif 3 ini ke sini gitu. Jadi di kesimpulan lebih singkat. Karena kesimpulan itu isinya biasanya maksimum 1 halaman. Ya, nggak boleh lebih dari 1 halaman. Oke. Jadi rumusan masalahnya rute tercepat. Selain dapat rute tercepat, apalagi kalau pakai algoritma ini ya? Saya dapatnya. Bisa tahu ini, Bu. Apa itu namanya? Rute belokan-belokan ataupun kayak apa kemarin ya? Dia kayak vertex-nya gitu, Bu. Belokan-belokannya, kemudian dia belokan terjauh, belokan terdekat di daerah Jogja untuk menuju dari pusat kota itu gimana gitu, Bu. Tapi saya nggak tahu itu ngitungnya buat apa gitu, Bu. Selain rute tercepat ini. Oke, mungkin bisa dituliskan rumusan masalahnya 2. Jadi yang pertama adalah langkah ya. Bagaimana langkah perhitungan algoritma Floyd-Warshall untuk mencari rute tercepat untuk bla 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 ya, terus bla bla bla. Jadi nanti jawabannya di kesimpulan adalah langkah-langkahnya yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa, sampai yang terakhir gitu ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana rute tercepat gitu. Apa ya bahasanya kok bagaimana? Ya, kuli ini dulu lah. Bagaimana rute tercepat? Apakah rute tercepat ya? Apakah rute tercepat yang diperoleh dari algoritma untuk rute wisata? Itu ya, satu di Jogja saya singkat begitu lah. Nah, jadi nanti di bab 3 di bab 3 anak subbab pertama adalah langkah perhitungannya, kemudian yang subbab kedua adalah rute tercepatnya diperolehnya seperti apa. Nanti kesimpulannya juga lebih enak ya. Jadi langkah perhitungannya tinggal diringkas, kemudian rute tercepatnya gimana. Itu ya. Ini ditambahin integrasi yang di bagian latar belakang.
Kemudian manfaat penelitian, batasan masalah. Maaf Bu, yang di latar belakang tadi itu dijadikan satu paragraf sama latar belakang itu aja Bu integrasinya. Iya, jadikan saya Oh, ini oke. Ini kamu sudah masuk di algoritmanya ya? iya Bu. Oke. Ya, mungkin bisa ditambah di sini juga boleh ditambah di sini. Kajian integrasi. Mungkin bisa diarahkan ke sini ya. Kajian Al-Quran yang ini loh. Menyebar di muka bumi itu loh. Oh, Menyebar di muka bumi ya untuk melakukan banyak hal lah, melakukan ibadah. Ya. Di hamparan muka bumi itu loh. Mungkin bisa arahkan ke sana saja. Jadi artinya ini kan hitungannya, ini kan kamu mengkaitkan dengan salah satu sektor penting sebagai bukan penghasil keuntungan sih, bahasanya kok nggak enak kalau penghasil keuntungan itu sektor penting di bidang ekonomi, gitu ya, gerak ekonomi, gitu. Gerak roda perekonomian. Nah, ini nanti jadi arahnya bahwa semua orang melakukan ini ya, menggerakkan roda perekonomian, arahnya nanti integrasinya pakai yang itu bisa. Oke, kemudian, oke, jadi nanti untuk bab 3 terbayang ya, apa yang harus dikerjakan ya. Jadi subbab pertama adalah langkah perhitungannya, kamu jelaskan secara detail, termasuk datanya sudah masuk semua berarti ya. Jadi langkah perhitungan persis dengan data, kemudian nanti yang subbab kedua, berarti diperoleh rute tercepatnya begini. Gitu. Oke? Edit? iya Bu. Ini Bu, satu lagi yang terkait kajian integrasi Bu. Kemarin kata Ibu di grup kalau misalnya kajian integrasi itu memang harus berdasarkan buku ataupun itu ya Bu. Nah itu kalau misalkan kita mau menghindari plagiasi, apakah benar-benar boleh paraphrasing di bagian kajian integrasinya? Sebetulnya itu strategi saya biar aman ya, biar dalam artian karena saya sedikit khawatir kalau saya yang menafsirkan gitu ya, dan itu pernah kejadian di kakak tingkat kalian ada yang menafsirkan sendiri, akhirnya keliru juga, yaitu memang gunanya nanti pembimbing kedua. Nanti pembimbing kedua yang arahnya ke sana. Kalau saya sebagai pembimbing kedua, untuk amannya saya lebih mengarahkan mahasiswa cari tafsirannya yang dari buku tafsir gitu ya. Kalau memang ayatnya bukan ayat yang umum. Kalau pakai ayat yang umum, misalkan banyaklah menyebar di muka bumi untuk melakukan kebajikan, ya itu nggak apa-apa. Itu kan umumnya arahnya. Kecuali kalau pakai ayat-ayat yang dalam, yang susah, misalkan terkait gelombang gitu. Bener nggak ini ayatnya asbabun nuzulnya terkait gelombang, itu kan saya juga nggak berani ya. Nah, kalau ayat-ayat yang begitu itu saya arahkan lebih pakai tafsir. Kalau ayatnya umum, misalkan seperti kesehatan bahwa kita harus selalu berikhtiar ya, kita harus selalu berikhtiar apapun cobaannya, nah itu kan umum. Itu masih boleh nggak pakai tafsir juga nggak apa-apa. Gitu. Ya. Saya khawatirkan nanti merujuk ayat Al-Quran atau hadis yang spesifik dan ada ceritanya sendiri sebetulnya ayat itu. Nah, itu kan nanti jadi salah kaprah jadinya. Gitu ya. Oke. Oke, saya pindah ya. Pindah ke Yunia. Terima kasih, Bu. Ya. Yunia ada Yunia? Yunia? Ada, Bu. Ya, ada. Share screen saya belum aktif ya. Oke. Yunia. Tanaman Garut. Sebentar, kamu bahas apa? Oh ya, Pati Garut menggunakan metode Google Programming. Produk Pati. Oke. Oke, ini kenapa jauh sekali? Oke. Nah, ini malah saya rasa yang
awal ini, Yunia, ini terlalu panjang ya, paragraf 1 sampai paragraf 3, ini kamu menceritakan kelebihan dari tanaman umbi Garut ya. Padahal sebetulnya penelitiannya itu adalah terkait produksinya, ya, angka produksi dari produk pati Garut dari UD13. Menurut saya lebih bagus jika latar belakangnya itu mengkaji itu. Jadi perusahaan atau UD13 itu memiliki sekian produk, ini sudah bagus nih yang ini, yang bawahnya tadi. Nah, itu dia. Nah, ini sudah oke ini. Jadi artinya latar belakang kita dari masalah produksi UD13, di mana ternyata